Selamat pagi, selamat bergabung kembali dengan Liputan Alami bersama saya Fitri Anggraeni. Membahas seputar lingkungan dan manusia, tentu kita mengetahui bahwa lingkungan telah memberikan dampak yang banyak sekali terhadap kehidupan manusia itu sendiri. Maka dari itu, sudah seharusnya kita memberikan konteks sebaliknya dan memikirkan peranan apa yang dapat diberikan manusia terhadap lingkungannya itu sendiri. Hakikatnya, kita mengetahui bahwa lingkungan ialah ekosistem, dan lingkungan ialah muatan dari tertampungnya banyak-banyak kehidupan di dunia ini. Maka dari itu, di sini kami sajikan beberapa peranan yang dapat diberikan manusia terhadap lingkungannya itu sendiri. Bersama kawan-kawan saya yang akan memberikan laporan terkait peranan-peranan yang dapat diberikan manusia terhadap lingkungan itu sendiri. Kali ini saya akan memaparkan topik pembuka mengenai peranan manusia terhadap lingkungan. Khususnya di sini saya akan membahas dampak pembangunan oleh manusia terhadap lingkungan dan hutan. Berdasarkan survei di tahun 2021 kemarin, ada sekitar 7.854.965.732 jiwa manusia yang hidup tersebar di seluruh dunia. Angka yang tidak sedikit, bukan? Manusia dan alam sekitarnya memang tidak dapat terpisah dan dipisahkan. Namun bisa kita bayangkan, dengan jumlah manusia sebanyak itu, perubahan apa saja yang sudah terjadi pada alam hanya untuk memenuhi kebutuhan manusia itu sendiri? Manusia terus berkembang, membangun, dan mencipta. Namun apakah kita tahu apa makna dari pembangunan itu sendiri? Secara harfiah, pembangunan adalah suatu proses untuk merubah sesuatu dengan terencana yang bertujuan untuk memperbaiki berbagai hal dalam setiap aspek kehidupan masyarakat. Sementara itu, pembangunan nasional menurut Betty Davidson adalah suatu proses transformasi baik dalam sektor ekonomi, sosial, maupun budaya dengan strategi dan kebijakan tertentu yang sengaja dilakukan untuk memajukan suatu bangsa. Hal ini memang terdengar bagus dan bermakna positif. Namun apakah kita sadar bahwa di balik setiap pembangunan tentu ada perubahan? Dalam hal ini, alam dan hutanlah yang terdampak dan menjadi tumbal dari setiap pemodernan. Pada tahun 2003, tercatat bahwa setiap harinya ada sekitar 195 km persegi wilayah hutan hujan tropik yang berubah menjadi jalan, lahan tani, dan lahan untuk keperluan manusia lainnya. 98 km persegi tanah biasa berubah menjadi padang pasir yang tandus, 1,5 juta ton limbah beracun dilepaskan ke lingkungan, bahkan 50-100 spesies tumbuhan dan binatang punah akibat penggundulan hutan. Ini belum seberapa jika semua angka kekacauan tersebut dijumlahkan dari tahun ke tahun dan diakumulasikan dengan intensitas kelahiran yang meningkat dari waktu ke waktu, yaitu mencapai 1,8% setiap tahunnya. Bertambahnya manusia artinya bertambah pula kebutuhan akan pangan, lahan, dan sumber lain, menyebabkan pemanasan suhu, penyusutan mata air, peningkatan kadar asam dalam hujan, dan tentu tergusurnya hutan. Manusia sadar akan kerusakan yang timbul seiring besarnya populasi mereka. Namun, laju degradasi hutan dan lingkungan jauh lebih besar dibandingkan dengan laju upaya kita hingga hari ini untuk melindungi dan melestarikan lingkungan alam sekitar. Oleh karena itu, perubahan positif jauh kurang terasa daripada perubahan negatif yang mengiringi pembangunan itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Di sini saya Fani Andini akan menjelaskan tentang efek rumah kaca terhadap lingkungan. Yang pertama, efek rumah kaca ini secara umum dapat diartikan sebagai proses naiknya suhu bumi yang disebabkan perubahan komposisi atmosfer, menyebabkan sinar matahari tetap berada di bumi dan tidak dapat dipantulkan secara sempurna keluar atmosfer. Lalu selanjutnya ada penyebab efek rumah kaca. Nah, penyebabnya ada gas-gas yang berkontribusi pada efek rumah kaca antara lain ada uap air, ada karbon dioksida, ada metana,
ada ozon, ada nitrous oksida, ada CFC dan HFC. Nah, sebenarnya gas-gas tersebut diperlukan agar bumi tidak terlalu dingin. Akan tetapi, sejak revolusi industri, gas-gas seperti karbon dioksida, metana, dan gas berbahaya lainnya menjadi semakin bertambah di atmosfer sehingga konsentrasinya makin meningkat akibat ulah manusia. Lalu yang selanjutnya ada dampak efek rumah kaca. Nah, yang pertama, dampak efek rumah kaca adalah pemanasan global. Hal ini mengancam seluruh ekosistem akibat kenaikan suhu bumi. Lalu dampak yang kedua adalah mencairnya es di kutub yang juga akan mengancam ekosistem. Nah, mencairnya es ini menyebabkan kenaikan air laut sehingga menggelamkan daerah-daerah rendah. Lalu yang ketiga, laut akan makin asam karena konsentrasinya gas-gas rumah kaca yang meningkat. Asamnya air laut akan mematikan terumbu karang dan ekosistem lainnya. Nah, lalu yang keempat ada menipisnya lapisan ozon membuat sinar ultraviolet yang berbahaya sampai ke permukaan. Nah, bagaimana sih proses terjadinya efek rumah kaca ini? Nah, terjadinya efek rumah kaca ini didasari oleh sinar matahari yang dipantulkan oleh berbagai macam benda di permukaan bumi. Dan sinar matahari yang dipantulkan dapat merusak lapisan ozon yang memiliki fungsi utama untuk menghambat cahaya matahari yang berada di atmosfer. Nah, apabila lapisan ozon yang berada di atmosfer bumi ini semakin berkurang, maka akan menyebabkan kenaikan suhu di permukaan bumi. Kondisi ini menjadi lebih buruk karena banyaknya karbon dioksida atau CO2 yang ada di bumi, karena dapat menahan pantulan sinar matahari sehingga suhu di bumi semakin meningkat. Nah, untuk menghindari lapisan ozon itu kerusakan, maka kita harus mengurangi berbagai alat atau bahan yang dapat menghasilkan karbon dioksida dan juga berbagai hal yang dapat mengakibatkan kerusakan lapisan ozon lainnya. Lalu, ketika kita sudah membahas nih meningkatnya efek rumah kaca pada saat ini, bagaimana sih caranya kita untuk menanggulangi peningkatan efek rumah kaca ini? Nah, yang pertama ada hemat energi listrik, yaitu kamu bisa menggunakan energi listrik seperlunya saja. Nah, dengan begitu kamu dapat berkontribusi dalam upaya mengurangi pemakaian batu bara yang dapat menimbulkan emisi gas karbon dioksida di udara. Yang kedua, beralihlah dari pupuk kimia ke pupuk organik. Nah, guna meningkatkan hasil pertanian, kita tidak harus menggunakan pupuk kimia atau non-organik. Sebaliknya, kita menggunakan pupuk organik dengan kadar optimal agar bisa menghasilkan pertanian yang melimpah. Jika penggunaan pupuk non-organik bisa berkurang, emisi gas NO2 juga akan berkurang. Yang ketiga, ada menggunakan bahan bakar ramah lingkungan. Nah, bahan bakar ramah lingkungan di Indonesia ini mungkin masih memang jarang ditemukan. Nah, tetapi ada kok, misalnya seperti panel surya dan bahan bakar listrik. Bahan bakar itu dikatakan ramah karena tidak menghasilkan polutan yang membahayakan lingkungan. Nah, selanjutnya ada mengolah limbah peternakan. Limbah menjadi salah satu di antara penyumbang gas rumah kaca, terutama limbah peternakan. Guna mengurangi emisi karbon dioksida dan metana, limbah dapat diolah menjadi biogas. Nah, biogas tersebut dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi alternatif pengganti bahan bakar fosil. Nah, yang terakhir ada batasi penggunaan plastik. Nah, karena plastik adalah senyawa polimer yang sangat sulit terdegradasi dari dalam tanah, salah satu cara mengurangi limbah plastik ini dengan cara apa? Ya, dengan cara membakarnya. Tetapi pembakaran itu akan menghasilkan gas karbon dioksida yang jumlahnya tidak akan sedikit. Oleh sebab itu, batasilah penggunaan plastik dengan cara membawa botol air minum sendiri atau membawa tas kain ketika berbelanja. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Seperti yang ketahui, bumi sedang mengalami pemanasan global. Saat ini bumi menjadi rumah yang rapuh dikarenakan adanya pemanasan global atau global warming. Global warming atau pemanasan global merupakan fenomena di mana suhu rata-rata atmosfer, lautan, serta daratan bumi secara keseluruhan mengalami kenaikan. Hal ini terjadi karena gas hasil efek rumah kaca seperti karbon dioksida atau kita sering disebut juga dengan
CO2, dan polutan udara lain yang diserap oleh atmosfer kemudian dipantulkan kembali ke permukaan bumi. Nah, dengan adanya pemanasan global ini menyebabkan es di kutub menjadi cair dan temperatur berbagai tempat di seluruh dunia menjadi naik. Suhu di bumi terasa semakin panas. Tidak hanya itu, keadaan cuaca di bumi menjadi ekstrim dan tidak menentu. Penyebab pemanasan global ini tidak lain karena aktivitas manusia itu sendiri. Dalam kondisi tertentu, tentu susah untuk bisa dihindari dan dihentikan secara menyeluruh. Hal ini dikarenakan pola hidup manusia yang terus berkembang dan berubah. Kendati demikian, yang perlu dilakukan ialah mengurangi dampak yang lebih parah dari pemanasan global ini. Nah, manusia sebagai penghuni bumi penting untuk mengetahui cara mengatasi atau mengurangi dampak pemanasan global. Ada berbagai cara mengatasi pemanasan global yang bisa dilakukan. Salah satunya adalah melakukan reboisasi. Reboisasi merupakan satu di antara cara efektif mengatasi karbon dioksida yang berlebihan. Menurut Thomas Crowther, ahli ekologi, menanam pohon adalah solusi termudah dan cara efektif mengatasi pemanasan global. Hal ini dikarenakan pohon atau tumbuhan dapat menyerap zat karbon dioksida yang terperangkap di udara. Dengan adanya fotosintesis tumbuhan mampu menyerap karbon dioksida serta menghasilkan oksigen. Tumbuhan menjadi sebuah bagian integral dari siklus pembakaran atmosfer alami. Bahkan beberapa jenis tumbuhan mampu melawan peningkatan karbon dioksida yang disebabkan oleh kendaraan, pabrik, serta kegiatan manusia lainnya. Peranan manusia terhadap lingkungan melalui daur ulang sampah. Daur ulang sampah adalah proses untuk menjadikan suatu bahan bekas menjadi bahan baru dengan tujuan mencegah adanya sampah yang sebenarnya dapat menjadi sesuatu yang berguna. Mengurangi penggunaan bahan baku yang baru, mengurangi penggunaan energi, mengurangi polusi, kerusakan lahan dan emisi gas rumah kaca. Jika dibandingkan dengan proses pembuatan barang baru, daur ulang adalah salah satu strategi pengelolaan sampah padat yang terdiri atas kegiatan pemilahan, pengumpulan, pemrosesan, pendistribusian, dan pembuatan produk atau material bekas pakai, dan komponen utama dalam manajemen sampah modern, dan bagian ketiga dalam proses hierarki sampah 4R, yaitu reduce, reuse, recycle, and replace. Material yang bisa diatur di daur ulang terdiri dari sampah kaca, plastik, kertas, logam, tekstil, dan barang elektronik. Meskipun mirip, proses pembuatan kompos yang umumnya menggunakan sampah biomasa yang bisa didegradasi oleh alam tidak dikategorikan sebagai proses daur ulang. Daur ulang lebih difokuskan kepada sampah yang tidak bisa didegradasi oleh alam secara alami demi pengurangan kerusakan lahan. Secara garis besar, daur ulang adalah proses pengumpulan sampah, penyortiran, pembersihan, dan pemrosesan material baru untuk proses produksi. Daur ulang adalah sesuatu yang luar biasa yang bisa didapatkan dari sampah. Proses daur ulang aluminium dapat menghemat 95% energi dan mengurangi polusi udara sebanyak 95% jika dibandingkan dengan ekstraksi aluminium dari tambang hingga prosesnya di pabrik. Penghematan yang cukup besar pada energi juga didapat dengan mendaur ulang kertas, logam, kaca, dan plastik. Ada 7 daur ulang sampah yang semakin mudah, yaitu yang pertama, pisahkan sampah sesuai dengan jenisnya. Yang kedua, pengelolaan sampah organik. Yang ketiga, pengelolaan sampah anorganik. Yang keempat, pengelolaan sampah berbahaya. Yang kelima, reduce, reuse, and recycle. Yang keenam, gunakan kembali plastik untuk sekali pakai. Yang
kurangi sampah sesuai. Ada 5 manfaat mendaur ulang sampah. Yang pertama, mengurangi pencemaran akibat sampah, menghemat energi, dan menjaga sumber daya alam. Yang kedua, mencegah timbulnya penyakit sekitar kita. Yang ketiga, menambah pengetahuan dan mengasah kreativitas. Yang keempat, menghemat pengeluaran. Dan yang kelima, menambah penghasilan. Dapat kita lihat tadi apa saja peranan yang dapat diberikan manusia terhadap lingkungan itu sendiri. Kita melihat adanya dampak pembangunan terhadap lingkungan, kita juga melihat adanya efek rumah kaca, dan kita melihat adanya reboisasi sebagai salah satu peranan yang dapat diberikan manusia terhadap lingkungan yang sangat umum kita kenal. Ada pula salah satu cara yang dapat kita lakukan dalam menjaga lingkungan itu sendiri dengan adanya daur ulang sampah itu sendiri. Hakikatnya kita mengetahui bahwa lingkungan telah memberikan suatu dampak yang banyak sekali terhadap kehidupan manusia. Kita juga mengetahui bahwa lingkungan memberikan suatu manfaat yang sangat banyak sekali dalam kehidupan manusia. Selain itu, dari dampak dan manfaat tersebut, tentu juga kita mengetahui bahwa pada dasarnya lingkungan adalah penunjang dari kehidupan manusia itu sendiri. Maka dari itu, sudah sepatutnya kita mengetahui dan juga kita pikirkan bahwa lingkungan dan manusia ialah teman. Jangan jadikan lingkungan sebagai media eksploitasi belaka. Namun juga kita harus memikirkan bahwa lingkungan adalah segalanya bagi kita. Karena itulah sudah seharusnya kita memikirkan suatu hubungan yang baik dari lingkungan dan manusia itu sendiri. Janganlah jadikan hubungan manusia dan lingkungan sebagai simbiosis parasitisme, di mana lingkungan memberikan dampak yang baik sedangkan kita tidak. Maka dari itu sudah sepatutnya sekarang kita memikirkan suatu simbiosis mutualisme, di mana lingkungan memberikan suatu keuntungan, maka kita pun harus dapat memberikan suatu keuntungan terhadap lingkungan itu sendiri. Maka dari itu sudah sepatutnya sekarang jagalah lingkungan dan tetap berikan peran yang baik terhadap lingkungan itu sendiri. Sekian yang bisa saya sampaikan. Saya Fitri Anggraini, pamit undur diri. Terima kasih banyak, sampai jumpa kembali.